Apik Pak nggih. Biyen. Pirang tahun kira-kira niki Pak? Sing ngene. Nggih. Mungkin 10 tahun ono. 10 tahun ono Pak. Assalamualaikum, Bolowarmo. Kita kembali lagi, kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah sedikit mendapatkan informasi, kebetulan kita tuliskan sebuah berita, dua sungai di Tambak Lekok itu ditumpuki sampah. Jadi TPA dadaan. Jadi TPA dadaan, kita pengen tahu sampai jauh mana. Kita sudah datangi ke lokasi. Mungkin kita bisa lihat di sini ada sekitar ya sampai mungkin 50 meteran gitu ya, 50 meteran sampah menutupi sungai di Tambak Lekok. Kita pengen tahu ada apa sebenarnya. Ada tumpukan ini juga, ini styrofoam plastik lebih banyak kalau nggak salah. Ini kita bisa lihat di pinggir-pinggir mungkin juga menutupi hampir keseluruhan permukaan air sungai di Tambak Lekok ini. Tentu ini jadi perhatian kita ya. Kita pengen tahu ini masalah kesehatannya. Terus kok iso sih sampai kok ngene iki apa ceritane? Jadi ya kita pengen urak-urak lah, kita pengen tanya-tanya ke sejumlah warga. Mungkin ada warga lewat, mungkin kita akan cegat. Kita pengen tahu, mungkin ada warga yang ya. Oh ini Mas, mohon maaf. Iya. Masih apa? Si, cetek iki. Kena cegat redek rek. Mas Uyit, Pak. Oh Mas Uyit. Mas Uyit Bolo. Ini kita pengen tahu, Mas Uyit. Kita pengen tahu ini ceritanya piye kalau sampai tumpukan sampah ini. Kalau ini sebenarnya sih tidak bertahun-tahun, Pak. Tidak bertahun-tahun. Awalnya tidak pernah seperti ini. Dulu sempat orang mancing di sini masih bisa. Oh gitu. Itu berapa tahun yang lalu kalau bisa mancing? Saya masih SD kelas 2-an. SD kelas 2 sekarang usia berapa? Sekarang sudah 25. 25. Loh, keliru kabeh. Berarti sudah sekitar 18 mungkin ya. 18-17 tahun yang lalu mancing seiso terus saiki gak iso karena tertutup sampah. Ya sebenarnya bisa, tapi mancing apa kan gitu. Oh gitu ya. Mancing sampah. Mancing sampah. Iya. Sambil goyang lah ya. Biar nggak cedek kemang dia cedek. Iya. Terus kira-kira ini kan muncul bau. Terus kalau hujan bagaimana ini? Nah, mungkin kalau hujan ini kan dari sebelah selatan kan otomatis kan terbawa di sini. Nah ini kadang kalau sampai hampir juga nggak sampai naik sih, tapi itu sudah nyampur semua. Nyampur. Ada kotoran sapi, ada kotoran sapi. Terus? Ya banyak lah. Yang dari selatan kan agak kering. Oh gitu. Jadi kalau musim hujan, awal-awal musim hujan pasti terbawa semua. Oh. Ini kalau kayak sekarang kan dari selatan kan nggak ada, jadi numpuknya di sini. Kalau misalkan ini selain bau mungkin ya, terus apa? Ada nggak sempat yang sakit gatal-gatal atau apa gitu? Untuk gatal-gatal itu bukan sempat. Oh bukan sempat? Nggak, kayak sudah kebiasaan. Loh. Sudah lumrah. Sudah lumrah. Ya karena mungkin masalah sanitasi ini, masalah sama tahunnya kan. Oh. Ya jangan nggak perlu bilang lah kan. Iya.
ada laporan kebetulan ya. Kalau dari kacamata lingkungan ini bagaimana kesehatan ya? Iya. Itu bagaimana? Ya memang kalau kita lihat lagi kita kasih lihat lagi tentang jumlah pasien ya, tentang dampak dari sampah, dan limbah atau sebagainya belum ada yang ada kenaikan yang signifikan, sekitar menurut saja. Memang yang sering terjadi yang timbul itu memang gatal-gatal ya, gatal-gatal. Terus kemudian sarana air bersihnya juga terpengaruh juga biasanya karena ada sampah, bisa diare, itu yang paling menonjol antara diare dan gatal-gatal. Itu kecenderungannya ya? Kecenderungan itu. Kalau sisi angka dari catatan Puskesmas bagaimana? Belum ada peningkatan ya. Ya, mungkin dampaknya masih sekitar lokasi aja mungkin. Sehingga dalam jumlah volumenya mungkin belum kelihatan ya, menonjol. Kalau yang menonjol kebetulan yang di sini penyakit degeneratif ya. Oh, degeneratif ya, justru. Di Pasewaten yang banyak hipertensi, diabetes itu yang paling banyak yang dominasi ini. Ya. Secara umum jenengan melihatnya di sisi sepanjang sungai itu bagaimana, Dok? Ya memang harus ada upaya ya, supaya kita nanti ada ide atau mungkin dari Pak Camat yang menggerakkan masyarakat, kita siap membantu. Saya kira dari Puspika juga selama ini kan juga sudah kompak. Oh gitu. Jadi setiap ada acara dan kegiatan Puspika sudah kompak. Iya. Termasuk dari Kecamatan dan juga dari Puskesmas ya. Siap. Membantu. Ada kira-kira mungkin ada penilaian lain mungkin kaitan dengan lingkungan situ, apalagi, Dok? Ya mungkin kesadaran masyarakat juga. Kesadaran itu yang harus kita kasih pengertian juga ke masyarakat ya. Tapi tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa didukung oleh desa ya. Jadi kepala desa atau masyarakat itu juga mempunyai peranan penting untuk bisa menyelesaikan ini. Saya kira itu tugas bersama ya. Tugas bersama ya. Siap. Saya tadi sudah kontak dan minta gampang sulit juga diajak membangun kebersamaan untuk kebersihan. Jadi memang dari warganya ini kalau kita sih sudah nggak bosan-bosannya selalu membina, mengarahkan untuk kebersihan lingkungan terutama. Seperti itu. Selama ini perilaku kayak dari kacamata lingkungan mungkin itu meneruskan mendalamkan lagi pernyataan dari Pak Dokter, Pak Kepala. Itu tadi memang perlu kerjasama lintas sektor beserta peran serta masyarakatnya. Kalau kita di lintas sektor sudah maksimal tetapi peran serta masyarakat tidak mendukung, sama saja. Ya, artinya tetap pada titik kesadaran bareng-bareng ya. Betul. Kesadaran bareng-bareng. Pak Camat, kita ingin tahu sampai sejauh mana kondisi sungai di Tambak Lekor. Memang selama ini sampah di Lekor itu satu masalah dari dulu dari sekarang. Nah, ke depan ini kita punya langkah kerjasama dengan sistemik untuk mengolah sampah itu. Termasuk juga pembentukan BUMDesma diikuti oleh semua desa, 11 desa di kecamatan nanti akan duduk dalam kepengurusan BUMDesma itu. Mudah-mudahan dengan langkah ini, dengan kerjasama dengan sistemik ini akan mengubah Lekor jadi bersih, budaya membuang sampah sembarangan itu akan hilang dengan sendirinya secara bertahap. Itu mungkin yang bisa. Ya. Sekilas mungkin itu kalau sistem TPA ini kan bisa disebut secara holistik ya, secara menyeluruh. Terus ini kira-kira dari 11 ini apa yang ingin dicapai?
Jadi langkah-langkah dari sistem tadi nanti ada petugas khusus yang setiap hari beroperasional di desa-desa itu untuk mengambil sampah-sampah dari masyarakat yang nanti terkumpul ditarik ke sistem ini. Di sana dipilah-pilah mana sampah itu yang berharga dan yang tidak. Dari yang berharga ini nilai-nilai ekonomisnya yang bisa dijual, hasil daripada penjualan ini untuk kesejahteraan sekitar. Dari intinya dari desa ke desa. Sekaligus juga ngomong kebersihan, menjamin. Khusus di Tambaleko ini untuk waktu tahun dekat apa kira-kira bisa nggak digerakkan untuk ngomong membersihkan dan seterusnya? Kita masih koordinasi dengan instansi terkait, karena kan kalau membersihkan itu sudah alat berat. Sementara ini masih menunggu koordinasi dulu. Membersihkan itu instansi terkait. Pasti nanti itu akan insya-Allah akan langkah itu akan kita ambil. Membersihkan itu kemarin kita juga ada rekaman video dan itu yang kita kirim ke instansi terkait, termasuk ke sistem. Iya, artinya respon setidaknya sudah ada. Sudah. Iya, kita di Bolo kita sudah mengulik sedikit cerita tentang sampah di Tambaleko. Ada banyak hal yang sudah kita dapatkan sebenarnya. Kalau dari sisi medis tadi kita jumpai kepala puskesmas, meskipun secara jangkitan penyakit bukan memang tidak banyak laporan, tapi setidaknya kita sudah tahu ada fakta bahwa penyakit kulit dan seterusnya ini juga menjadi ancaman pada sekitar Tambaleko. Dan tadi Pak Camat sudah menguraikan sedikit tentang bakal ada solusi yang namanya mungkin PPA sistemik. Nah, kita mungkin itu nanti bisa kita lihat lagi di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.